Saya bernama Tuti Ariyanti dari Fakultas Bahasa Indonesia dengan NIM 210100234 pada tanggal 17 November 2020 pukul 16:07 mengadakan video pembelajaran teks tanggapan untuk pemenuhan tugas UKIN dan portofolio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan pertama bab 4 ya mengenai teks tanggapan kritis. Baik anak-anaknya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kerjanya ya, agar hari ini nanti kita diberi kemudahan dalam menerima materi pelajaran. Baik, salah satu bisa memimpin doa. Semuanya siap gerak, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anak ya, sebelum kita memulai pelajaran, ini Ibu absen dulu. Ini yang udah hadir siapa aja ini? Ini lagi? Nova, Anissa, April. Ya, baik ya. Terakhir ya, ini masih ada beberapa siswa yang belum masuk, ya. Nanti Ibu harap semuanya bisa masuk, bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, jadi protokol kesehatan itu harus kita lakukan, yaitu rajin cuci tangan, jangan lupa memakai masker, ya. Kalau kita bepergian, segera kita ganti baju, kita langsung bersih-bersih diri ya, supaya kita terhindar dari yang namanya corona. Gitu pun saat ini kita belajarnya itu menggunakan daring, menggunakan Zoom. Kamu di dalam di dunia maya, Ibu harap kalian harus tetap belajar ya, harus tetap belajar, harus tetap semangat ya. Karena yang namanya kesuksesan itu tidak instan, itu ada prosesnya ya. Seperti kalian dalam mengayuh sepeda, apa sudah bisa langsung naik sepeda? Tidak kan? Ada prosesnya kan? Ada tidak? Ada ya? Nah, ada prosesnya. Yang pertama, kalian naik sepedanya pelan-pelan. Dan semakin lama kalian bisa mengayuh sepedanya lah, itu yang namanya proses. Pasti ketika proses kalian pasti ada jatuh bangunnya enggak? Ada kan? Nah, itulah yang namanya proses. Sama dengan kalian, Nak. Saat ini usia kalian masih 14 tahun. Kemudian bentar lagi nanti SMA, habis SMA nanti kuliah ya. Ibu harap kalian bisa tercapai cita-citanya agar hidup kalian besok itu lebih makmur lagi. Bisa menjunjung tinggi nama derajat orang tua. Begitu ya anak ya? Ya, amin ya. Ya. Hari ini nanti kita akan mempelajari yang namanya bab 4 tentang teks tanggapan. Ya. Teks tanggapan itu apa ya? Apa ya? Teks tanggapan itu apa, Nak? Alhamdulillah. Tolong kameranya dinyalakan semuanya ya, Nak ya. Untuk moodnya dimatikan nggak apa-apa. Nanti ketika kalian mau menjawab baru dinyalakan kembali. Begitu ya? Halo? Bisa mendengar suara Ibu? Bisa. Baik. Untuk penilaiannya setiap akhir ya, nanti akan Ibu kirimkan link lewat Google Form. Silakan kalian kerjakan, di situ ada 10 soal ya. Ada 10 soal, nanti setelah pembelajaran selesai, langsung kalian kerjakan. Ibu akan memberikan waktu 1 jam. Coba, kalian masih ingat nggak? Minggu lalu kita Zoom itu, kita mempelajari apa? Minggu lalu kita mempelajari apa, Nak? Minggu lalu. Teks cerpen, benar. Ya, teks cerpen.
Kalian sudah bisa menulis cerpen dan alhamdulillah kemarin Ibu cek satu persatu ternyata nilainya sudah ada yang sangat baik ya. Rata-rata tertinggi ada yang tertinggi itu 88. Ada 88 ya. Itu kalau Ibu sudah dikategorikan sangat baik ya. Terus kemudian kalau untuk kurang baik tidak ada. Minimal itu cukup. Cukup kemarin ada yang mendapatkan nilai 68 kayaknya juga. Gitu ya. Alhamdulillah sudah ada perubahan dari siklus pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Sudah Ibu kirim yang namanya teks tanggapan. Sudah kalian baca? Teks tanggapan sudah. Baik, jika sudah, ada pertanyaan dari Ibu. Kira-kira isinya tentang apa, Nak? Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan apa, Nak? Karya. Baik, terus isinya itu tentang apa? Teks yang Ibu kirim tadi, itu isinya tentang apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Isi tesnya itu tentang apa? Yang Ibu kirim tadi pagi. Hah? Gimana? Corona. Ya memang betul. Isinya itu tentang corona. Corona. Nah, untuk corona itu sendiri, penanganan di Indonesia seperti apa? Apakah yang apakah orang yang terkena virus corona itu semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin bertambah. Iya, semakin bertambah. Dikarenakan faktor apa itu? Kesehatan. Karena kan faktor kesehatan. Selain kesehatan, faktor apa saja? Dan masyarakat. Apa? Kurangnya kesadaran masyarakat. Memang betul ya. Karena apa? Karena corona itu semakin bertambah memang betul. Karena kurangnya kesadaran masyarakat. Yang pertama, tidak mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Ya kan? Coba kita lihat kalau kalian keluar atau kalian keluar rumah. Coba kamu lihat sekitaran kalian. Apakah ada masyarakat ataupun orang yang naik sepeda motor pasti ada yang tidak menggunakan masker. Ada tidak, Nak? Ada. Nah, itulah yang menyebabkan, betul. Lah, itulah yang menyebabkan yang namanya corona itu semakin hari semakin bertambah, ya. Maka dari itu kita sebagai pelajar kita tahu aturan, ya. Kalau kita bepergian jangan lupa tadi menggunakan masker dan sebagainya. Terus, di dalam teks tanggapan itu sendiri tidak lepas dari yang namanya apa saja? Ada kritik, kemudian ada apa saja? Selain kritik. Halo? Kameranya tolong dinyalakan dulu, Nak. Kameranya tolong dinyalakan. Septiana, April. Apa aja? Selain kritik, apa saja? Pujian. Pujian. Apa lagi? Isinya ada pujian, ada kritik, kemudian kita mempelajari Teks tanggapan. Berarti ada yang namanya kritik, ada yang nama pujian, kemudian ada juga yang namanya tanggapan. Nah, Ibu akan presentasi ya, bentar. Share. Baik, ini langsung Ibu langsung kalian perhatikan dulu ya.
di sini itu ada yang namanya belajar dari rumah. Ya, belajar dari rumah menurut Ibu itu tidak masalah karena belajar itu tidak terbatas ruang dan waktu. Misalnya saat ini kalian berada di tempatnya nenek, apa itu bisa belajar kan kalian? Bisa tidak? Bisa. 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 Apakah dilihat dari usia? Sekarang usia, apakah yang namanya belajar itu hanya seusia kalian saja, Nak? Tidak. Tidak. Contohnya ibu-ibu saat ini juga masih terus belajar, ya. Nah. Lanjut. Nah, di sini Ibu jelaskan, di sini Ibu memberikan motivasi untuk kalian bahwa sebuah pendidikan itu adalah sebuah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini. Jadi, jika kalian ingin menjadi orang yang sukses, siapkan dulu dari sekarang, ya. Halah dulu, jangan pernah menyerah. Begitu ya, Nak ya? Oke. Bentar, Ibu bahas dulu di sini. Karya seni. Ya, baik Ibu bahas. Bahwa tadi ada yang mengatakan, Anissa tadi mengatakan bahwa teks tanggapan itu melihat atau menganalisis dari kelebihan dan kekurangan. Di April juga demikian. Nah, di sini Ibu memberikan pengertian ulang bahwa suatu teks tanggapan itu merupakan suatu jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu karya. Baik yang berupa teks sastra di sini itu isinya itu bisa dari cerpen, bisa dari novel. Kemudian ada artikel. Artikel itu seperti apa? Misalnya ada jurnal, kemudian dilihat dari berita, ada surat kabar, seperti itu ya. Dan ini tadi ada tambahan karya seni. Nah, fungsi dari teks tanggapan itu sendiri yaitu fungsi dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan yang diangkat itu terdapat kelebihan dan kekurangan ataupun yang bersifat saran bisa, kritik juga bisa, gitu ya. Selanjutnya, nah, syarat kalau kita mengkritik ataupun memuji, yang pertama harus logis. Logis di sini artinya itu masuk akal. Sopan berarti tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian ada objektif. Objektif di sini itu isinya hak antara salah satu orang. Sampai sini paham, Nak? Halo? Paham ya, Nak? Paham. Oh, paham. Selanjutnya. Nah, sekarang kritik. Mengkritik artinya itu memberikan sebuah masukan, ya. Kadang-kadang disertai dengan uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu yang dikritik. Ya,
Dalam memberikan kritik itu harusnya bisa dibedakan dari mencekam, memaki, atau menjelek-jelekkan, ya, menjelek-jelekkan. Untuk kritik di sini, ketika kita mengemukakan suatu pendapat, tentunya harus disertai dengan alasan yang logis. Ibu akan memberikan contoh, misalnya gini, cerita cerpen itu sangat bagus. Sayangnya, ada kata sayangnya, berarti kan di sini sebuah kekurangan ya. Banyak menggunakan kata asing. Dan ada kata sebaiknya, berarti di sini saran. Penggunaan kata asing dicari padanan katanya agar semua orang lebih mudah memahami. Disinilah contoh dari kritik ya. Ketika di sini cerpen ini sangat bagus, berarti di sini tidak menyakiti orang lain ya. Selanjutnya sayangnya banyak menggunakan kata asing. Di sini menggunakan bahasanya lebih halus. Ada kata sebaiknya, menggunakan kata asing dicari padanya. Dan ini adalah solusinya. Sampai sini paham, Nak? Halo? Paham. Paham. Selanjutnya ya. Nah, sekarang pujian. Ya. Kalau kritik tadi itu memberikan komentar yang isinya itu tentang penilaian sebuah kekurangannya, kalau pujian itu penilaian sebuah hal yang positif ya. Untuk pujian ya, pepujian atau memuji itu berarti memberikan suatu penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap itu baik, bagus, indah dan sebagainya ya. Dan dalam memberikan pujian pun juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Ya, secukupnya saja. Misalnya seperti ini, lukisan itu sangat indah. Gradasi warna yang digunakan membuat lukisan itu seperti tampak apa ini? Seolah-olah nyawa ini ya. Seolah-olah nyawa. Nah, di sini adalah yang kurang baik itu seperti ini. Contoh, lukisan itu sangat luar biasa indah sekali. Nah, itu tidak perlu hal seperti itu ya, karena itu termasuk berlebihan. Ya. Baik ya. Yuk, nyalakan dulu kameranya, Nak. Kameranya dinyalakan semuanya ya. Tadi kalian sudah melihat yang namanya materi itu tentang teks tanggapan. Dari pengertiannya juga sudah ada. Kemudian hal-hal apa saja yang harus ada di dalam suatu teks tanggapan tadi juga sudah ada ya. Ada kritik, ada pujian, kemudian ada yang namanya tanggapan. Nah, anak-anak ya, sebelum tadi pagi ya, tadi pagi itu kan kalian sudah Ibu kirim kan teks, kemudian Ibu meminta kalian untuk mencari yang kritik, kemudian ada pujian dan juga ada tanggapan. Nah, sudah kalian cari? Sudah kalian kerjakan belum? Belum. Oh, belum. Ada yang sudah mengerjakan? Belum juga. Baik ya. Ini nanti silakan ya, kalian kerjakan dulu ya. Nanti Zoom akan Ibu tutup terlebih dahulu agar kalian bisa konsentrasi. Nanti Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit ya. 20 menit untuk mengerjakan kalimat kritik, kemudian pujian, kemudian ada tanggapan mengenai teksnya sudah Ibu kirim tadi pagi. Begitu ya? Bisa dipahami, Nak? Bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Jika bisa, ya. Bisa. Baik anak-anak ya, sudah 20 menit kalian mengerjakan teks tanggapan tadi. Kira-kira kalian mengalami kesulitan tidak? Tidak. Tidak, baik.
Kalau tidak silakan presentasi ya. Ini kok semakin lama semakin berkurang ya siswanya ini. Ini karena faktor jaringan ya. Baik, silakan presentasi. Ini berhubung tinggal 3 orang ya. Silakan presentasi hasil kalian ya. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu? Kritik dulu. Siapa yang mau menyampaikan kritik dulu? Silakan. Saya, Bu. Siapa? Di tengah pandemi, Oh, benar. Oh, saya. Anissa. Ya, silakan Anissa. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan, dan justru seharusnya bergotong royong sambil membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan untuk kebaikan bersama pula. Ya. Kalau begitu ditandai dengan menggunakan kata apa, Nak? Kan yang namanya kritik itu kan tadi kan kalau kita menyampaikan sesuatu kan tidak boleh mencekam, dalam artian tidak boleh menyakitkan, begitu ya? Tidak boleh menyakitkan. Nah, tentunya ditandai dengan menggunakan kata apa tadi? Seharusnya. Iya, seharusnya kan lebih sopan ya. Betul. Selanjutnya pujian, ada pujian. Pujiannya ada nggak tadi? Ada, Bu. Ada. Ya, silakan. Yuk, pujian. Mau siapa? Septiana atau Ririn? Kula. Oh ya, Ririn. Yuk, silakan Ririn. Bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Padahal saya kira pertimbangan beliau masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Jika tidak dilakukan PSBB ketat, maka kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Ya, bisa jadi ya. Terus penandanya apa? Di pujian itu. Kalimat pujian itu, kalimatnya itu penandanya apa? Pertimbangan beliau masuk akal. Oh, boleh. Ya, baik. Bagus ya anak ya. Terus masih satu lagi tanggapan. Tinggal Septiana ya. Karena yang lain belum masuk ini. Silakan Septiana. Rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Ya, baik. Terima kasih anak ayah untuk presentasinya. Memang luar biasa ya. Dari materi ini tadi dapat kita simpulkan ya, bahwa yang namanya tes tanggapan itu kan berisi tentang ada kelebihan, ada kekurangan, ada kritik, kemudian ada yang namanya tanggapan dan juga ada pujian. Dari sini dapat kita simpulkan, hikmah yang dapat kita ambil apa, Nak? Baik anak-anak ya, ini tadi kan kita sudah mempelajari yang namanya teks tanggapan. Nah, kira-kira ya kalau kemarin itu kita mempelajari teks cerpen itu ada hikmah yang dapat kita ambil, tentunya dalam teks tanggapan ini pastinya juga ada yang namanya hikmah yang dapat kita ambil. Ya, kira-kira hikmahnya apa saja? Silakan yang berpendapat, tunjuk jari aja dari sini. Ibu nggak kelihatan namanya. Apa itu suaranya? Siapa yang berbicara nggak kelihatan? Ya, nggak kedengaran. Yuk, silakan tunjuk jari. Siapa yang mau berpendapat? Hikmah yang dapat diambil kita mempelajari teks tanggapan ini apa, Nak? Ya, silakan. Tunjuk jari. Kita berhenti Siapa ini? menyalahkan satu sama Anissa. lain. Apa, Nis? Kita berhenti saling menyalahkan satu sama lain. Iya, kita berhenti saling menyalahkan. Bisa juga. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Apa? Apa, Nak? Apa, Ririn? Kalau kita mengkritik
mengkritik seseorang harus menggunakan bahasa yang sopan dan disertai bahasa yang logis. Ya, betul ya. Selain kita mengkritik dengan menggunakan bahasa yang sopan, seharusnya kita juga menggunakan bahasa yang logis ya. Kemudian tidak intinya yang tidak menyakiti lawan yang kita ajak ataupun kita mengkritik seseorang. Itu seharusnya tidak harus disertai dengan alasan yang logis. Gitu ya. Selanjutnya, apalagi Septiana mungkin berpendapat lagi? Ya, Bu. Dari wabah corona ini seharusnya bisa saling merangkul. Baik ya. Baik, sangat luar biasa untuk kalian. Terima kasih ya. Baik anak-anak ya, memang betul ya. Dari ini dapat kita ambil hikmah dari teman-teman kalian tadi, pendapat kalian tadi semuanya memang benar ya. Baik anak-anak, untuk melihat seberapa besar materi yang sudah terserap, nanti Ibu akan kirimkan link ya. Akan Ibu kirimkan link. Bentar. Silakan nanti dikerjakan setelah KBM ini selesai ya. Setelah KBM ini selesai, kemudian Ibu memberikan waktu 1 jam. Ya, nanti akan Ibu kirim ke grup ya. Bentar. Sudah ya? Sudah Ibu? Ya? Nah, udah terkirim. Nah, silakan. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Sudah paham semuanya ya? Insya Allah. Insya Allah paham. Baik, kalau begitu Ibu tutup, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.